Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nova Winda Solehah. Saya Widya Rizka Piliani. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami diskusikan mengenai implikasi pengembangan moral anak usia dini di lingkungan anak usia dini dan masyarakat. Moral merupakan kesesuaian dan ketaatan terhadap aturan-aturan yang dibangun di sebuah masyarakat dan harus ditaati oleh setiap anggotanya. Moral bukan merupakan warisan dari orang tua, melainkan didapat melalui penanaman nilai-nilai moral pada anak. Dalam hal ini, orang tua bertanggung jawab dalam hal penanaman nilai-nilai moral itu kepada putra-putrinya. Implikasi dalam kegiatan pengembangan dan pembelajaran. Pemantauan terhadap kegiatan pengembangan pembelajaran anak harus dilakukan secara terus-menerus agar kita sebagai pendidik dapat terus memantau dan memberikan evaluasi kepada apa yang telah dicapai oleh peserta didik. Implikasi contoh penyusunan strategi terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, latihan hidup tertib dan teratur. Yang kedua, aturan dalam melatih sosialisasi. Yang ketiga, menanamkan sikap tenggang rasa dan toleransi. Yang keempat, merangsang sikap berani, bangga, bersyukur, dan bertanggung jawab. Yang kelima, latihan pengendalian emosi. Dan yang terakhir, melatih anak untuk dapat menjaga diri sendiri. Fenomena sosial masyarakat. Ada perbedaan pola sosial dalam masyarakat mempengaruhi kehidupan anak-anak sekarang. Anak usia dini zaman sekarang telah mengalami percepatan kematangan sebelum saatnya atau tidak sebanding dengan kematangan usianya. Hal ini akan memberi dampak buruk bagi perkembangan moralitas anak. Selanjutnya ada pergeseran nilai dan kelonggaran masyarakat dalam fenomena sosial yang mengkhawatirkan. Pengembangan pendidikan moral bagi anak usia dini sangat erat kaitannya dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ada proses peniruan atau pembiasaan pemahaman dari pengetahuan yang telah dipelajari sampai kemampuan berpikir yang memberi peran penting bagi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Pengaruh berbagai program televisi dengan kemasan anak. Pengaruh tayangan program televisi yang secara psikologis akan mudah ditiru dan mendorong anak usia dini berperilaku kasar dan tidak memiliki belas kasihan. Sebagai pendidik, kita harus waspada dan berupaya agar kehidupan anak dapat dibentengi oleh proses pendidikan yang mampu menyelamatkan mereka di masa depan. Sekolah ibarat suatu sistem yang setiap komponen saling terkait dan saling memberikan pengaruh. Sekolah dalam konteks ini adalah tempat transit untuk anak setelah dilepas orang tuanya dari rumah dan mulai memasuki lingkungan baru, yaitu suatu instruksi non-formal. Penilaian diartikan sebagai suatu langkah pengambilan keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik maupun buruk. Penilaian bertujuan untuk mengetahui ketercapaian kemampuan yang telah ditetapkan dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. Fungsi penilaian dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan dalam belajar mengajar. Yang kedua, memberikan informasi kepada orang tua tentang ketercapaian, kemampuan, dan perkembangan anaknya. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan anak dalam
kegiatan yang sesuai dengan alat dan kemampuan. Penilaian mencakup sebuah proses dan hasil dalam kegiatan anak didik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, perilaku, serta keterampilan yang direncanakan dalam program kegiatan belajar. Yang kelima, prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian dibagi menjadi berapa? Yang pertama, berkesinambungan. Yang kedua, menyeluruh. Ketiga, berorientasi pada proses dan tujuan. Yang keempat, mendidik. Kelima, objektif. Karakteristik alat penilaian untuk anak usia dini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengamatan atau observasi dan pencatatan anekdot. Kedua, pemberian tugas. Contohnya tes keberanian dan tes pertanyaan lisan sebagai latihan mengungkapkan gagasan dan keberanian berbicara. Saya akan membahas tentang macam-macam strategi perencanaan penilaian dalam pengembangan moral anak usia dini. Dibagi menjadi tiga. Pertama, penilaian bercakap-cakap bagi anak usia dini. Yang kedua, penilaian kegiatan dramatisasi atau bermain peran anak usia dini. Yang ketiga, penilaian kegiatan bercerita bagi anak usia dini. Mendidik anak pada masa usia dini tidak sama dengan mendidik pada usia orang dewasa. Anak didik memiliki keunikan dan karakter yang berbeda dari orang dewasa. Pendidikan dalam keluarga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penanaman nilai-nilai karakter anak. Peran guru sebagai pendidikan karakter. Guru bukan saja bertanggung jawab mengubah anak didik mereka menjadi pandai, namun guru juga bertanggung jawab dalam membekali anak didik tentang penanaman nilai-nilai moral agar anak didik menjadi insan yang bertanggung jawab kepada keluarga, orang tua, masyarakat, dan diri sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami.